Selamat pagi murid-murid kelas 7. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa saja ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Khususnya kita dalam menentukan yang namanya kata penjenis dan kalimat pendeskripsi. Kali ini kita akan bahas yang lebih lanjut dari ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, selain menggunakan kata penjenis, menggunakan kalimat pendeskripsi, ada juga menggunakan verba. Verba itu apa? Verba itu adalah kata kerja. Verba yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi itu berkaitan dengan penggolongan, klasifikasi, pemilahan, pembedaan, dan sebagainya. Contohnya, jenis-jenis pupuk organik dibedakan berdasarkan bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Berarti di sini kita diberitahu bahwa diklasifikasikan jenis-jenis pupuk organik itu berdasarkan kriteria pembuatannya. Lalu, ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan pernyataan berupa fakta. Nah, namanya juga teks laporan hasil observasi. Sesuatu yang ditulis berdasarkan hasil observasi. Berarti kita langsung melihat objeknya ataupun kita bisa mengamati dari hasil observasi orang lain. Jika berkaitan dengan observasi, berarti itu berkaitan dengan yang namanya fakta dan data. Makanya, salah satu ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan pernyataan berupa fakta. Contohnya gimana, Miss? Nih, kita lihat contohnya ya. Dari sisi bahan baku, ada yang terbuat dari kotoran hewan, hijauan, atau campuran keduanya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk membuat suatu objek tersebut kita butuh yang namanya kotoran hewan. Hijauan ini bisa kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan atau dari gabungan keduanya. Contoh lain pernyataan yang berupa fakta adalah bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, di sana ada menunjukkan data yaitu tahun 1945. Itu juga disebut sebagai sebuah fakta. Atau contoh lain, misalnya kamu mengobservasi pertumbuhan pohon mangga. Nah, kamu ukur di hari pertama tingginya 2 cm contohnya. Ketika kamu menuliskan kalimatnya, pohon mangga mengalami pertumbuhan pada hari yang ketujuh dengan tinggi 2 cm. Nah, itu juga merupakan fakta. Faktanya apa? Harinya dan tinggi dari pohon mangga tersebut. Jadi, tidak ada istilahnya di dalam sebuah teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat-kalimat yang berupa opini. Kamu harus menggunakan kalimat yang berupa fakta. Nah, selain itu, ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan istilah teknis atau kata ilmiah. Sebagai teks yang berkaitan dengan dunia keilmuan, teks laporan banyak menggunakan istilah teknis, istilah ilmiah, atau kata kajian. Contohnya apa, Miss? Nah, misalnya kamu mengobservasi nih sebuah jeruk, kamu cari bahasa latinnya dari jeruk apa? Nah, misalnya kamu ketemu nih bahasa latinnya. Nah, itu yang disebut sebagai istilah ilmiah. Kamu ini mengobservasi mengenai pertumbuhan kacang kedelai. Kamu mau bilang kacang kedelai itu tumbuh di tanah yang berjenis A, B, C, dan D. Regosol, misalnya seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari kata teknis atau istilah ilmiah. Jadi, biasanya istilah ilmiah itu berkaitan dengan bahasa Latin. Namun ada juga istilah ilmiah yang tidak menggunakan bahasa Latin.
Nah, ini di sini ada contohnya. Organik rekayasa, teknologi, kimia, ekosistem, varian, kompos aerob, vokasi, granul, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari istilah teknis atau kata ilmiah. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, kamu boleh menanyakannya kepada Miss melalui diskusi kita di WhatsApp group. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Dan selamat pagi.